Pernah nggak sih Anda lihat sebuah perusahaan yang kinerjanya kelihatannya bagus banget, semua laporannya hijau, tapi kok harga sahamnya tiba-tiba anjlok? Nah, itulah misteri yang terjadi pada Petrosea atau yang kita kenal dengan kode saham PTRO. Sebuah perusahaan yang kejebak di antara performa super dan sentimen pasar yang mendadak jadi buruk. Lihat angka ini, minus 14,85%. Ini bukan sekedar angka merah biasa ya. Ini adalah gambaran betapa dalamnya harga saham Petrosea jatuh hanya dalam satu hari perdagangan, tanggal 23 Januari 2026. Wah, ini hari yang pastinya bikin para investornya deg-degan. Dan ini kan yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang bahkan dapat pujian dari banyak analis, tiba-tiba bisa terjun bebas kayak gini? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng teka-teki ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Kita awali dari momen paling dramatis yang mengguncang pasar, kejatuhan sang bintang yang terjadi secara tiba-tiba. Penting buat dicatat ya, penurunan ini tuh bukan penurunan yang pelan-pelan atau sekedar koreksi pasar yang wajar, bukan. Pada tanggal 23 Januari itu, saham PTRO seolah-olah dihantam tsunami aksi jual yang masif dan mendadak banget. Ini dipicu oleh para investor yang bereaksi terhadap sesuatu di luar perusahaan itu sendiri. Dan seberapa besar sih aksi jualnya? Angka ini bisa kasih gambaran. 259 miliar rupiah. Itu nilai bersih saham yang dilepas para investor cuma dalam satu hari. Cukup banget untuk menciptakan badai dan menekan harganya sampai anjlok. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik dan paradoksnya dimulai. Setelah kita lihat kejatuhan yang brutal, yuk kita putar waktu sedikit ke belakang. Biar kita paham kenapa kejadian ini begitu membingungkan. Soalnya, kalau kita lihat di atas kertas, Petrosea ini ibarat mesin pertumbuhan yang lagi lari kencang. Kita mulai dari angka yang paling bikin melongo. Laba bersih perusahaan ini meroket 141,9% dalam 9 bulan pertama 2025. Ini bukan cuma tumbuh ya, ini namanya ledakan profitabilitas. Tanda bahwa kondisi keuangan perusahaan ini sehat banget. Sekarang, coba kita bedah tabel ini lebih dalam. Lihat deh konsistensinya. Pendapatan di baris paling atas naik lebih dari 18%. Laba operasinya melonjak hampir 29%. Dan puncaknya, yaitu tadi, laba bersihnya meledak sampai 141%. Semua metrik kunci di sini ceritanya sama. Ini perusahaan yang lagi ekspansi kencang. Terus apa rahasianya? Ini bukan sulap ya. Menurut Muhammad Wafi dari Korea Investment, kuncinya itu ada di keunggulan operasional. Jadi ini adalah kombinasi dari volume kerja yang naik, efisiensi yang makin bagus, dan yang paling penting kontrol biaya yang super ketat. Ini bukti nyata kalau fundamental bisnisnya sehat. Tapi performa bagus hari ini aja kan nggak cukup dong. Petrosea ternyata juga lagi sibuk membangun fondasi buat masa depan. Mari kita lihat langkah strategis mereka buat main di panggung global. Jadi, menjelang akhir 2025, Petrosea bikin gebrakan besar. Mereka mengakuisisi mayoritas saham Scanbuild, sebuah perusahaan rekayasa dari Singapura. Ini bukan sekedar belanja perusahaan biasa. Ini adalah sebuah langkah catur yang strategis yang dirancang buat mengubah peta permainan mereka ke depan. Nah, akuisisi ini tuh bukan sembarang belanja ya, ada tujuannya. Langkah ini ngasih Petrosea kemampuan baru di bidang rekayasa, jadi pijakan buat ekspansi ke regional Asia Pasifik, dan yang penting mendiversifikasi pemasukan mereka biar nggak cuma dari tambang. Intinya, semua ini demi pertumbuhan jangka panjang. Sampai sini, ceritanya kan kayak dongeng ya. Kinerja keuangan luar biasa, strategi masa depan juga cerdas. Terus apa yang salah? Nah, disinilah plotnya berbelok tajam. Kita masuk ke faktor dari luar yang sama sekali nggak bisa dikontrol oleh Petrosea. Guncangan pasar dari MSCI. Pertama-tama, apa sih indeks MSCI itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak klub elit untuk saham. Manajer-manajer investasi raksasa di seluruh dunia itu pakai indeks ini sebagai panduan. Kalau sebuah saham bisa masuk ke klub ini, dana besar akan mengalir masuk buat beli saham itu. Sebaliknya, kalau dikeluarkan, mereka bakal rame-rame jual. Pengaruhnya gede banget. Konsep kedua yang nggak kalah penting adalah free float. Sederhananya gini, ini adalah persentase saham sebuah perusahaan yang benar-benar bisa diperjualbelikan secara bebas oleh kita, publik, di pasar. Semakin tinggi angkanya, artinya saham itu semakin liquid di mata investor-investor besar. Oke, kita urutkan pelan-pelan biar gampang dipahami ya. Inilah reaksi berantai yang terjadi.
Pertama, MSCI, si pembuat aturan, berencana mengubah cara mereka menghitung free float. Kedua, perubahan aturan ini berisiko bikin PTRO jadi nggak memenuhi syarat lagi buat ada di klub elit MSCI. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Para manajer investasi global nggak mau nunggu. Karena takut PTRO bakal dikeluarin, mereka jual duluan sahamnya. Akhirnya yang keempat, gelombang penjualan masif inilah yang bikin harga sahamnya runtuh. Jadi, poin terpenting dari semua ini adalah kejatuhan harga saham PTRO itu didorong oleh faktor teknis. Penyebabnya bukan karena bisnis Petrosia lagi jelek, bukan karena ada masalah internal, tapi murni karena ada perubahan aturan main di pasar global. Ini perbedaan yang fundamental banget. Nah, karena situasinya aneh begini, fundamental perusahaan kokoh tapi ada risiko teknis dari pasar, ini bikin bingung banyak orang, bahkan para ahli sekalipun. Hasilnya, para analis jadi terbelah jadi dua kubu yang pandangannya beda banget soal masa depan PTRO. Di satu sisi, kita punya tim optimis dari HP Sekuritas. Mereka lebih fokus ke fundamental jangka panjang, jadi rekomendasinya beli dengan target harga yang tinggi banget. Di sisi lain, ada tim yang lebih hati-hati, contohnya Korea Investment. Mereka lebih melihat risiko jangka pendek, jadi rekomendasinya tahan. Perbedaan ini benar-benar menangkap dilema yang dihadapi pasar saat itu. Dan biar seimbang, resiko-resiko ini memang nyata dan perlu diperhatikan. Misalnya, kelancaran proyek-proyek baru, proses integrasi akuisisi, kebutuhan modal yang besar, dan tentu saja ketidakpastian dari isu MSCI ini. Semua ini akan jadi faktor yang dipantau ketat oleh para investor ke depannya. Pada akhirnya, kisah paradoks Petrosia ini ngasih kita satu pelajaran yang penting banget. Ketika harga sebuah saham jatuh, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan mungkin bukan seberapa dalam jatuhnya, tapi kenapa ini jatuh? Apakah ini masalah dari dalam perusahaannya atau masalah dari luar yang nggak bisa mereka kendalikan? Karena bagi seorang investor, kemampuan untuk membedakan keduanya itu adalah segalanya.